Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita coba ini ya di Postman ya, yang tadi dari browser untuk mencoba web service kita, sekarang kita coba di Postman ya. Kelebihan Postman daripada web browser kita bisa merubah ini ya metode, kemudian header, kemudian metode authorization, kemudian kita juga bisa memodifikasi body, pengiriman dan sebagainya ya, juga bermacam-macam encode datanya. Oke, parameter juga by get dan post juga bisa dilakukan di sini. Nah, kita kembali lagi ke PHP CRUD API. Di sini kita akan coba mulai untuk mempelajari dokumentasi yang ada di PHP CRUD API. Nah, di awal kita sudah melakukan perubahan setting. Di sini sudah di setting parameter yang dibutuhkan untuk koneksi ke database MySQL seperti database name, username dan password ya, tadi sudah kita lakukan dan sudah berhasil memberikan respon dengan isi data yang ada di database. Nah, kemudian kita lihat di sini sesuai dengan namanya PHP CRUD API ini bisa memberikan layanan untuk CRUD ya di semua tabel yang ada di database ya. Jadi ini memang web service general yang bisa digunakan di sembarang database tabel ya. Jadi URI-nya atau URL-nya, resource-nya itu tergantung dengan nama tabel yang ada di database MySQL-nya. Jadi kita bisa bikin sembarang web service dengan menggunakan library ini. Ya, tetapi sekali lagi ini generic ya. Jadi fungsi-fungsinya hanya fungsi-fungsi generik yang dibutuhkan sebagian besar aplikasi atau sebagian besar web service. Nah, sesuai dengan namanya CRUD atau kependekan dari create, read, update dan delete ya. Kita lihat pada bagian C dulu, CRUD create ya. Create di sini kita bisa melakukan posting menggunakan metode post ini. Create di sini menggunakan metode post yang Anda perhatikan dengan dokumentasi seperti ini. Untuk create ini menggunakan metode post diikuti dengan URL URL ya. Ini form resource locator dengan record diikuti dengan nama tabel. Post ini adalah nama tabelnya. Jadi apabila kita coba di sini ya, yang paling sedikit itu tabel ini aja deh, shipper itu ada siapa saja ya. Shipper itu ada 3, jadi ketahuan ya. Kita lihat di sini shipper ya, datanya sedikit. Kita pastikan di Postman shippers apakah datanya sedikit ya, ternyata cuma 3. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan tabel shipper yang tadinya 3, harusnya kalau kita bisa menambahkan itu akan menjadi 4 ya. Anda perhatikan di sini URL-nya record dan diikuti nama tabel. Jadi di sini record ya, benar, ini diikuti nama tabel, tetapi sekali lagi metodenya adalah post.
Nah, parameternya ini ya ini sesuai dengan, kalau di sini disesuaikan dengan bodinya ya, bodinya disesuaikan dengan nama kolom yang ada di tabel tersebut ya. Ya, kita pakai form data. Di sini ada misalkan company, saya isi company, saya isi dengan nama universitas, kemudian last name ini Marti misalkan, Utomo ya. Kemudian ada first name misalkan. Nah, ini dari mana? Ya dari sini, dari list atribut yang ada di tabel ini ya. Oke, sekarang kita coba send sesuai ini ya, record shipper dengan metode post, bodinya form data, company dan sebagainya. Kita send. Nah, berhasil. Di sini ada balikan angka 4, ada return angka 4, berarti ini kita berhasil menginsert data ke tabel tersebut dengan ID akhirnya 4 ini. Kita lihat apakah benar. Ya, ini benar ya. Masuk Universitas Utomo Marti. Ya. Nah, kita sudah berhasil membuktikan, mempraktekkan proses create di tabel shipper ini. Nah, kita coba lihat untuk di get apakah ada 4 data. Ya, ada 4 data. Ini tadi Universitas Utomo Marti ya. Nah, itu tadi untuk create. Kemudian kita lihat read ya. Read itu baca satu data ya. Nah, menggunakan metode get diikuti dengan record ya, ini dokumentasinya seperti itu, nama tabel dan diikuti dengan nomor ID yang akan dipanggil. Nah, karena punya kita yang tadi diinsert adalah 4, berarti get shipper sini di belakangnya tambahi ID 4, sehingga yang akan diambil hanya shipper dengan ID 4 saja, yang lainnya tidak terambil, tidak terkirimkan ya. Read. Kemudian update ya. Update ini menggunakan metode put ya, record push, record diikuti dengan nama tabel dan nama ID yang akan dirubah. Kemudian kita lihat shipper 4 kita akan rubah dengan put, metode put. Nah, saya nggak akan ngubah ini last name dan first name. Company-nya saya ganti jadi Unisbank misalkan. Send 0. Kita get coba apakah sudah berubah. Oh, belum berubah. Title adjusted put record shipper ya. Coba ini kita tambahkan. Root not found. Nah, record post ya, bener ini 4-nya kita akan rubah. Ternyata company-nya nggak boleh dirubah. First name saya ganti deh.
ya. Oh, update-nya masih belum berhasil. Kita coba delete dulu ya. Delete ini kita coba pakai metode delete ya. Apakah berhasil? Send ya, satu ini berarti berhasil. Jadi kalau kita get semua data, nanti yang nomor 4 hilang ya. 1, 2, 3, 4 sudah terhapus ya. Nah itu metodenya. Ini tinggal yang update ya. Update ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Biasanya require ini kolomnya. Nah silakan Anda coba mencoba untuk mengeksplor semua tabel yang ada di Nodewin, kemudian Anda coba CRUD untuk tabel-tabel yang ada. Ya, kita akan coba lagi untuk yang update tadi ya, yang edit yang masih gagal. Ternyata kita harus menggunakan ini metode bodinya dx www form URL encoded ya. Nah ini misalkan di sini ID 3 itu sudah company-nya sudah Unisbank. Sekarang kita coba jadi PT Hero Malaya misalkan. Nah ini perhatikan parameter yang digunakan atau URL yang ada yang digunakan. Ini ada records, diikuti nama tabel dan ID. Kemudian untuk bodinya menggunakan xwww form URL encoded. ID juga harus disertakan di sini, dan atribut yang akan dirubah. Misalkan di sini juga saya tambahkan last name-nya akan saya ganti. Yang ini kan nggak ada last name-nya. Last name-nya adalah Gunawan misalkan. Kalau kita send, nah jika return-nya ini 1, berarti ini berhasil di edit. Kita get apakah sudah bisa. Ya ini sudah PT Hero Malaya dan last name-nya Gunawan. Nah itu sedikit tentang yang tadi tidak bisa ya, yang get yang edit ya. Kita gunakan put dan ternyata sudah bisa. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba implementasikan API ini ke front end ya, ke halaman front end. Kita akan gunakan front end menggunakan jQuery, Bootstrap dan data table untuk mengakses ini data kita, ini data yang tersedia di API kita.